Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas kitab Ya Talibal Ilm, Kaifa Tahfaz, Kaifa Taqra wa Kaifa Tafham, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih di pembahasan perkara-perkara yang harus ada terus pada diri seorang penuntut ilmu. Dan kita masuk ke poin yang ke-14. Baik, poin yang ke-14 yang harus ada terus pada diri saya dan kita semua sebagai penuntut ilmu, pada siapapun sebetulnya, namun khusus untuk para penuntut ilmu, adalah raddul fadli ila ahlihi, mengembalikan kebaikan, keutamaan kepada pemiliknya atau kepada yang memilikinya. Mengembalikan di sini maksudnya menisbatkan gitu ya, menisbatkan kebaikan kepada pemiliknya. Kata penulis hafizahullah taala, keutamaan semuanya milik Allah. Atau semua keutamaan, semua kebaikan itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya seluruh kebaikan, seluruh keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kebaikan semuanya di tangan Allah, dan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan keutamaan tersebut. Hadza la iskala fihi, kata penulis, bahwa kebaikan ini milik Allah, tidak ada keraguannya, tidak ada masalah padanya. Namun kata penulis, barang siapa yang mengajarkan ilmu serta memberikan faedah kepadamu dan menunjukkan perkara yang tidak engkau ketahui, maka faruddalahu fadlahu, nisbatkan keutamaan tersebut kepadanya. Nisbatkan keutamaan tersebut kepadanya, kembalikan, maksudnya nisbatkan keutamaan tersebut kepadanya. Engkau akui bahwa keutamaan tersebut, kebaikan tersebut engkau dapatkan darinya. Itu maksudnya. Ahlul ilmi ini, para ulama berkata, min asbabi barakatil ilmi an taruddal fadla ila ahlihi. Di antara sebab keberkahan ilmu, di antara sebab seseorang ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? An taruddal fadla ila ahlihi. Engkau nisbatkan kebaikan kepada pemiliknya. Kemudian beliau membawakan sebuah syair, idza afadaka insanun bi faidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada wa qul fulanun jazahullahu salihatan afadaniha wa alqil kibra wal hasada. Apabila ada seseorang yang memberikan suatu faedah ilmu kepadamu, maka terus-meneruslah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Selalulah berterima kasih kepadanya. Dan ucapkan, si fulan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepadanya, karena dia telah memberikan faedah ilmu kepadaku. Wa alqil kibra wal hasada, kata penyair di sini, dan buang kesombongan. Buang kesombongan dan hasad, buang. Kemudian kata penulis, wa katsiran ma yad'ufu ba'dun nas an raddil fadli ila ahlihi wa bi khassatin idza kana al mufidu min aqranihi. Sering sekali sebagian orang tidak sanggup atau tidak bisa, lemah, maksudnya tidak bisa di sini, menisbatkan kebaikan kepada pemiliknya. Secara khusus atau lebih khusus apabila yang memberi faedah adalah dari kawannya. Salah satu dari kawannya. Jadi yang memberi faedah itu dari kawannya. Jadi dia berat kalau dia mengatakan, faedah ini saya dapatkan dari kawan saya.
Berat sekali. Ini banyak orang yang seperti ini. Kawannya memberikan faedah, kawannya mengajarkan suatu ilmu kepadanya, dia berat sekali mengatakan bahwa alhamdulillah ya, kawan saya tersebutlah yang memberikan atau yang mengajarkan saya kitab ini. Banyak yang seperti itu. Kata penulis, wala syakka anna hadza min talbisi iblis. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan salah satu jerat iblis. Ya. Salah satu jerat iblis, salah satu ya makar dari iblis. Farudal fadla ila ahlihi. Maka nisbatkanlah kebaikan kepada pemiliknya, pada yang punya. Wa absyir minallahi ta'ala bima yasurruka. Dan bergembiralah ya dengan kebaikan yang akan membuatmu gembira, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayolah hibbah, jangan berat, jangan malu, jangan sungkan. Ya. Jangan sungkan mengatakan alhamdulillah ya, saya pernah diberikan faedah oleh si fulan atau ustadz fulan. Alhamdulillah saya dapatkan faedah-faedah ini dari syekh fulan ya. Semoga Allah membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Ikhwani wa akhwati fillah. Coba kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya sering sekali ketika beliau menyembelih hewan ya, beliau kirim tuh sebagian dagingnya ke apa? Ke siapa? Ke kawan-kawan Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kepada kawan-kawan ya, Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dia akui, beliau sallallahu alaihi wasallam akui kebaikan-kebaikan mereka. Beliau sering menyebut-nyebut kebaikan Bunda Khadijah, beliau akui. Beliau pun sering menyebut-nyebut kebaikan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau akui. Tidak ada rasa malu. Ini contoh ya, potret dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya karena kita ingin meninggikan diri kita, ya kita ini lebih di atas orang-orang, kemudian kita pun merasa malu kepada orang yang pernah memberitahu suatu ilmu kepada kita. Bahkan waliyadzubillah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang justru dia mencela guru-gurunya. Dulu dia nggak tahu apa yang namanya na'at man'ut, mubtada khobar ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian diajarkan oleh seseorang, ya mungkin kawan yang mengajarkan karena kawannya paham. Kemudian dia pun menjadi orang yang banyak ilmunya, akhirnya dia lupa. Dia lupa, bahkan dia tahdzir kawannya tersebut, ya, yang pernah mengajarkan bahasa Arab kepadanya, yang pernah mengajarkan atau membimbing dia, ya, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Sekarang dia merasa lebih tinggi, ya, dia tidak ingin ada seseorang yang dilebih-lebihkan dari dia. Dia tahdzir lah, naudzubillah. Dia cela, dia hasad kepadanya, waliyadzubillah. Jelas ini akhlak yang sangat busuk, akhlak yang sangat menjijikan yang harus kita tinggalkan. Akhi, tawadhu. Jadilah orang yang bertawadhu. Tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada manusia. Akhi, kita ini bukan siapa-siapa. Ikhwani wa akhwati fillah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini kosong. Kita lahir gak bawa apa-apa. Goblok kita ini, bodoh kita ini, lahir gak bawa apa-apa. Kemudian Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita melalui ya orang-orang. Allah yang ajarkan kita melalui orang-orang yang Allah berikan keutamaan kepadanya. Alangkah biadabnya, alangkah tidak bersyukurnya kita ketika kita justru membenci, menghina, merendahkan orang yang pernah mengajarkan kita. Waliyadzubillah. Bersyukur akhi, bersyukur kepada Allah, kemudian bertawadhu. Baik, kemudian yang berikutnya ya, yang ke-15 yang harus ada terus pada penuntut ilmu adalah al-istifadatu min masyayikhil ilmi wa adami tafrid fi durusihim. Mengambil faedah, ya, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah senior dalam hal keilmuan, orang-orang yang sudah tua dari terus ya, maksudnya dalam hal keilmuan. Dan jangan lalai
Ya, jangan lalai ketika di pelajaran mereka, ketika mereka menyampaikan pelajaran. Ini wa ada mutafrid fi durusihim. Ya, tidak lalai ketika berada di dars mereka, pelajaran mereka. Kata penulis, wa hadza min a'zamil umur. Hal ini merupakan perkara yang sangat agung. Bahkan perkara ini, ya hal ini merupakan dasar, merupakan pokok ya seseorang memperoleh ilmu. Wal istifadah min masyaikhil ilm, kata penulis, dan mengambil pelajaran dari orang-orang senior dalam hal keilmuan, orang-orang yang sudah tua dalam hal keilmuan, tidak sebatas pada ilmu mereka saja, enggak. Mengambil faedahnya enggak sebatas ilmu, terus cukup enggak. Namun lebih dari itu, ya. Bal yata'adda dzalika ila nadhari fi syarifi akhlaqihim wa jamili adabihim al-akhirin. Bahkan lebih dari itu. Ya, kita pun melihat pada kemuliaan akhlak mereka dan keindahan adab mereka bersama orang-orang, itu juga kita ambil. Ya, jadi ini yang ke-15 yang harus terus ada pada penuntut ilmu. Ayo terus mengambil pelajaran, mengambil faedah dari orang-orang yang sudah tua atau lebih senior dalam hal keilmuan. Ya, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.